adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Rabu 12 Mei 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Putramu. Dengarkanlah doa kami, semoga kami dapat bergembira pula bersama semua orang kudus bila Kristus datang kembali. Sebab Dialah Putramu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nih Michael, apakah kamu tahu sejak kecil bahwa kamu ingin jadi pastor? Belum tahu. Kapan kamu mulai ingin jadi pastor? Awalnya saya ingin jadi pastor tuh waktu kelas SMP, kelas 1 SMP. Tapi kamu kan sudah masuk seminari. Ya, sudah. Sebelumnya masa sih udah pengen jadi pastor, padahal masuk seminari. Jadi waktu masuk seminari disuruh mama. Awalnya masuk seminari itu keinginan diri sendiri. Nah, ketika setelah mengikuti aksi panggilan. Tahun berapa? Kelas 4, kelas 5? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD kamu mempunyai mimpi ingin masuk seminari. Bagaimana perasaan kamu sejak masuk di seminari? Apakah ada hal-hal yang kurang menyenangkan? Atau ada. Apa saja misalnya? Yang misalnya tuh kayak dipukul kakak kelas, disuruh-suruh. Terus ada godaan dari teman untuk bolos, curi mangga. Jadi seperti anak-anak yang biasa. Lalu kamu ikuti? Kamu ikuti curi mangga gitu? Saya ikuti, Rom. Kamu tidak merasa bersalah? Setelah mencuri baru ada rasa penyesalan yang sangat besar. Lalu mengaku dosa enggak? Mengaku. Lalu diberi hukuman sama pastor? Diberi. Lalu buat lagi? Dibuat lagi kadang-kadang. Hah? Dibuat lagi. Berarti belum ada penyesalan. Ya tuh. Nah, saudaraku, itulah suasana ya. Tetap calon pastor pun manusia. Iya kan? Ada godaan-godaan yang kadang-kadang godaan dia ikuti. Ya, menyesal buat lagi, ya toh? Nah, semoga semakin besar, semakin dewasa, kamu tahu ada nilai-nilai yang tidak boleh kamu ikuti, yaitu keburukan. Kenapa? Kamu akan menjadi contoh bagi umat. Bagaimana meramu hidup, menjadi alat Yesus, ya? Menjadi orang yang memberikan pencerahan. Dan itu merupakan rahasia Tuhan. Seseorang tidak tahu di depan jadi apa. Maka berserahlah kepada Tuhan, karena masih banyak hal-hal yang Tuhan akan berikan dan tumpahkan kepadamu, kepada kita semua. Kalau kita betul memberikan waktu yang kosong kepada Tuhan, agar Tuhan mengisi hidup kita. Ya? Dan pasti indah pada waktunya. Mungkin pada perjalanan tidak enak ya, karena
ada godaan-godaan yang tidak bisa kita ikuti. Ya, libido kita meledak-ledak, tetapi kita menyingkirkannya, menggantinya dengan terang Roh Kudus. Maka bila godaan datang, duduklah di kapel, persembahkanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak kuat menghadapi godaan ini, tetapi karena Engkau memberi kekuatan, maka aku akan mendapat kekuatan itu. Ini hadiah. Dan setiap kali kita jatuh lagi, tapi kalau jatuh, bangun lagi, kembali lagi kepada Yesus. Dan itulah nuansa kehidupan. Tidak ada manusia yang lurus polos-polos saja, tetapi hidup ini berlekak-lekuk, ya. Jatuh bangun, tetapi yang paling penting adalah kamu tetap setia. Nah, kalau setia, sebagaimana disampaikan oleh Yesus, maka Tuhan akan menggenapi banyak hal-hal yang belum kita pikirkan. Ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita. Juga ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah jalan. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di dalam perjalananmu sebagai calon imam, ayo, peganglah Roh Kudus. Ya. Peganglah Yesus, Maria, sebagai contoh teladan dalam hidup. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan berjalanlah senantiasa dalam rel yang betul-betul membawa kamu kepada sukacita. Maka perlu merefleksikan diri setiap hari, apakah aku sudah memuliakan Tuhan, apakah aku sudah menggembirakan Tuhan atau aku hanya menyenangkan diriku sendiri. Ya? Dan refleksi ini penting. Karena apa? Sering kita masuk sebagai seorang mahasiswa calon imam, dia hanya menggunakan intelektualnya saja, tetapi hidup rohaninya kosong, melompong. Doa bersama ya selesai. Tidak ada penghayatan. Dan ini kita tidak membuka hati kepada Tuhan. Tetapi kalau kita membuka hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi semuanya. Ya. Mari kita minta kepada Tuhan terang Roh Kudus-Nya, penghibur dikala kita duka, ya. Juga penguat di saat kita lemah, penggembira di saat kita sedih. Karena di dalam Dia pasti ada kemenangan. Semoga kita semua diberkati Tuhan, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.